Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang big data. Kalau kemarin sudah di ini ya, sudah sama Gerald Anda diinstalkan SPSS, sudah semua atau belum? Sudah menginstal SPSS di ini di apa? Di laptop kalian. Kalau belum nanti pinjam ke Gerald ya, karena udah dikirim ke sana. Baik, pengolahan big data yang dimaksud oleh Pak Yetno itu sesuai janji kita. Jadi memang setelah UTS kita harus sudah konsentrasi pada pengolahan big data. Fungsinya untuk apa? Ini kebutuhannya adalah sebenarnya dipakai Anda nanti pada semester 6 pada waktu proposal atau pengambilan mata kuliah metodologi penelitian. Kami selaku dosen di akselerasi teknologi paling tidak memberikan bekal kalian untuk bisa melakukan analisa-analisa berkaitan dengan big data. Kalau nanti Anda ingin mengembangkan lagi pengembangan lagi, pengen bisa spesifik, bisa pengen melakukan analisa komparmen, bisa melakukan analisa regresi, bisa melakukan analisa faktor dan sebagainya, ya harus kursus gitu ya. Di sini kami hanya memberikan contoh saja sih sebenarnya, apa itu bentuk analisa yang berbentuk SPSS, apa itu analisa yang berbentuk partial square, apa itu analisa yang dalam bentuk structural equation model. Itu jadi contoh-contoh saja. Untuk mendalami itu Anda sampai bisa expert ya harus les gitu ya, nanti harus melakukan kursus itu. Baik, nanti riset-riset yang berkaitan dengan baik untuk teman-teman manajemen, teman-teman akuntansi, teman-teman teknik industri yang melakukan riset pemasaran gitu ya. Jadi riset pemasaran itu kan kadang-kadang berdasarkan pada konsep kuis ya, pengambilan datanya dengan menggunakan angket gitu ya. Nah, contoh angket seperti ini. Ini semua ada nilainya gitu ya. Jadi usia dia nyentang di usia 20 tahun, rentang 21-35 atau lebih besar dari 36 tahun. Ini semua ada nilainya gitu ya. Jadi ini seperti ini. Pendidikannya apa gitu ya. Terus kemudian ada angketnya yang seperti ini. Ini judul risetnya kan sebenarnya pengaruh antara saya ambil. Nah, dia pengen mengambil riset judul ini. Nah, dia ingin mengambil penelitian adalah pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Ya, jadi dia skripsi anak ekonomi ini berkaitan dengan ini gitu ya. Dia ingin melakukan riset terhadap gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Ada X3, ada 3 variabel gitu yang harus menjadi bahan pertimbangan gitu. Nah, kalau digambarkan itu kerangka konsepnya adalah seperti ini. Nah, kerangka konsepnya adalah seperti ini. Dia ingin melihat bagaimana hubungan kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap organisasi, komitmen organisasi. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap organisasi. Nah, ini kalau angket ini kita centang, gitu ya, anggap saja dia nyentang di sini, ya. Ini kan ada SS, sangat setuju, ada ini sebenarnya ada nilainya ya. Ketika dia jawab SS berarti itu bernilai 5. Ketika dia jawab S bernilai 4.
Ketika dia menjawab ragu-ragu bernilai 3. Ketika dia jawab tidak setuju itu bernilai 2. Ketika dia jawab sangat tidak setuju itu bernilai 1. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya anggap saja dia nyentang di sini gitu ya. Dia nyentang apa artinya pelanggan atau artinya konsumen atau bukan pelanggan ya. Sampling itu nyentang di sini berarti dia sebenarnya dia jawab SS. Terus di pertanyaan kedua umpamanya dia nyentang di sini berarti dia jawab ragu-ragu, poinnya 3. Umpamanya di sini dia nyentang, nah ini berarti dia nilainya 2. Di sini berarti dia nyentang, ini berarti nilainya 1. Nah, ini pada gaya kepemimpinan diwakili oleh 5 pertanyaan. Pada motivasi kerja diwakili oleh 5 pertanyaan. Pada kepuasan kerja diwakili oleh 4 pertanyaan. Pada komitmen organisasi atau Y diwakili oleh 4 pertanyaan. Nah, hasil riset ini dilakukan dari skripsi ini. Hasil riset ini dilakukan, ini jawabannya ya, berarti jawabannya. Nah, ini dia SS. Ini dilakukan, disebarkan angket ini ke 34 orang. Jadi narasumber ini 34 orang. Ya, 34 orang ini menjawab. Nah, di sini orang pertama itu jawab pada gaya kepemimpinan adalah SS, ragu-ragu, sangat setuju, ragu-ragu. Berarti nilainya 5, 3, 5, 5, 21. Anggap saja contoh yang ini tadi ya. Jadi sangat setuju, ragu-ragu. Berarti dia orang pertama itu jawab di sini. Saya ulangi lagi ya, di sini ya. Jadi dia itu jawab di sini. Saya ulangi, berarti sangat setuju. Terus kemudian dia jawab R. Pertanyaan kedua dia jawab R. Di pertanyaan ketiga kita cek lagi. Di pertanyaan ketiga ini dia menjawab sangat setuju. Sangat setuju di pertanyaan ketiga. Di pertanyaan keempat kita cocokkan lagi. Di pertanyaan keempat dia menjawab sangat setuju. Dia menjawab sangat setuju pertanyaan keempat. Baru di pertanyaan kelima dia menjawab apa ini? Di pertanyaan kelima dia menjawab ragu-ragu. Di pertanyaan kelima dia nyentang ragu-ragu. Nah, ini ada nilainya ini, berarti ini 5, ini 3, ini 5, ini 5, ini 3. Totalnya berapa? Total jawaban dia berapa? Kita lihat di sini. Nah, 21 ya. Total jawabannya dia 21. Ini sampai berlaku pada pada 34 orang gitu ya. Nah, ini jadi yang kita masukkan ke dalam SPSS yang jumlahnya ini. Ini pada pertanyaan pertama, terus kemudian pada pertanyaan kedua motivasi kerja, pada pertanyaan kedua itu ini motivasi kerja, itu dia nyentang di mana? Itu ada di sini. Oke. Bagaimana dengan hasil kuesioner tentang kepuasan kerja? Dia ada di sini. Totalnya. Bagaimana dia jawaban dengan Y? Maka ada di sini. Nah, kalau kita tabulasi jawaban konsumen itu atau jawaban karyawan itu kita tabulasi seperti ini. Sebentar ya, sedikit nge-lag ini. Nah, jawaban dari 34 orang tadi jika ditabulasi seperti ini.
Nah, ini yang akan kita copy, kita masukkan SPSS ya. Kita copy, kita drag gitu ya. Nah, kita masukkan ke Excel dulu lah supaya, karena kalau dari Word gini biasanya rusak. Ya, ini kita copy di sini, terus kemudian masukkan ke Excel. Nah, contohnya adalah ini, kalau sudah masuk Excel. Nah, dari Excel ini, jawaban 21 ini kita copy aja. Oke, kita copy. Nah, ini baru masuk ke program SPSS. Oke. Oke, SPSS-nya kita buka. Nah, ini program SPSS-nya. Kalian harus pinjam ke Geral karena sudah saya copy ke sana. Nah, ini kita taruh di sini. Kita paste saja, edit. Paste. Nah, ini masukkan ya. Oke. Nah, ini ada data view, ada variabel view. Nah, variabel view dipergunakan untuk menginput atau memberi nama. Kita klik variabel view. Nah, ini kita harus kasih nama. Ini adalah X1. Ini adalah X2. Ini adalah X3. Ini adalah Y. Oke. Desimalnya di sini kita nolkan ya. Kita nolkan. Oke, kita nolkan di sini. Oke. Yang pertama tadi apa namanya di sini? Kita coba cek. Di X1 itu dengan sebutan gaya kepemimpinan. Kita tulis di sini. Di label itu tempat untuk memberikan nama gitu ya. X1 itu gaya kepemimpinan. Kedua, kemudian X2 kita cek motivasi kerja. X4, X3. X3 itu apa? Kepuasan kerja. Kemudian Y adalah komitmen organisasi. Oke ya, jadi X1 itu kayak cara memberikan penilaian di sini ya. Cara memberikan penilaian di sini. Oke. Setelah dari sini kita kembali ke data view. Oke. Ya, kita kembali ke data view. Habis itu kita lakukan analisa. Analyze, terus kemudian kita pilih regresi. Ya. Pilih regresi linear. Oke. Masukkan X1 ini di independent variable. X2 independent variable. X3 independent variable. Kemudian baru komitmen organisasi masuk ke dependent variable. Jadi variabel bebas atau independent variable terdiri dari gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Variabel terikatnya, dependennya adalah komitmen organisasi. Oke, kemudian statistiknya kita pilih R square, kemudian deskriptif sama kolenialitas, diagnosis sama Darwin-Watson. Ini boleh kalian centang semua sih, tapi kan nggak perlu juga gitu ya, karena beberapa analisa tidak perlu dibutuhkan di sini. Jadi pilihannya model fit, R square, deskriptif, kolenialitas, dan Darwin-Watson. Oke, kita continue. Baru kita oke. Nah, ini sudah output. Ini sudah luaran. Nah, luaran ini baru kita masukkan ke dalam cara membacanya ada apa saja. Di luaran ini ada model sumari, ada ANOVA, ada koefisien, ada kolenialitas diagnotis, ada residual. Nah, luaran ini, output ini ada maksudnya gitu. Ini dibacanya apa? Nah, ketika ini dibacanya apa, Anda harus membaca yang ini. Oke, kita harus kembali ke sini. Cara membacanya, oke? Berarti yang saya hitemi ini nggak perlu. Artinya yang saya hitemi ini dipelajari minggu depan. Karena ini banyak
kita akan fokus ke yang merah-merah saja. Yang merah-merah ini bagaimana cara membacanya? Nah, regresi linear berganda. Kita melihat bacaan dari uji regresi berganda. Oke. Oke. Bagaimana dengan membaca model Sumari? Nah, ketika kita luarannya ini, model Sumari yang ini ya, model Sumari ini. Ini cara membacanya adalah begini. Nah, ini ya. Jadi model Sumari 801 artinya adalah 801 hal ini, ya R yang ini 801 itu bernilai sangat tinggi, gitu ya. Sangat tinggi. Yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tinggi antara variabel gaya kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. 0,801 kalau dikalikan 100 berapa? Berarti kan 80,1% ya. 80. Nah, kalau 80,1% itu berarti kan tinggi. Urutannya itu kan 50% dianggap sedang, 50% ke bawah dianggap rendah, 50 sampai 70 dianggap pengaruhnya sedang, 80 sampai dengan 90 atau 80 sampai dengan 100 itu dianggap pengaruhnya tinggi. Nah, oke. Kita 801 itu menyebutkan bahwa ada pengaruh yang tinggi, itu ya. Pengaruh yang tinggi. Bagaimana dengan koefisien determinasi? Koefisien determinasi adalah R square. Ya. R square-nya berapa nilainya? R square itu kan 0,642. 0,642 itu kalau dikalikan, ini kalau dikalikan 100, kalikan 100, ini berarti kan 64,2%. Jadi 100% angka ini ya, angka 35,8% ini adalah 100% dikurangi 64,2%. Artinya apa? Artinya ada sekitar 64,2% antara X1, antara gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja itu mempengaruhi komitmen organisasi. Sisanya berapa? Sisanya adalah 35,8%. Kira-kira sisanya variabel apa saja, Pak? Ya, biasanya kalau komitmen ya sisanya bisa gaji, bisa juga bonus, bisa juga loyalitas kayak gitu. Yang di luar 3 variabel. Di luar 3 variabel itu, di luar gaya kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah garis regresi. Bagaimana dengan garis regresi? Kita mengukur garis regresi itu dengan menggunakan koefisien. Kalau di luaran ini, luarannya koefisien yang mana sih? Ini ya, berarti ini luarannya koefisien. Luaran koefisien dari SPSS itu artinya apa? Kita lihat di sini. Nah, kita di koefisien SPSS itu luarannya adalah ini. Rumus dasar regresi ini itu kan sebenarnya Y sama dengan A plus, saya hapus ya. Rumus dasarnya itu kan begini, regresi itu Y itu sama dengan A, kemarin yang kita pelajari ya tentang simultan gitu ya, simultan itu kan bersama-sama. Y sama dengan plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Kenapa X-nya 3? Ya karena ada tadi komitmen, ada gaya kepemimpinan, terus kepuasan kerja dan motivasi. Ya, ini adalah gaya kepemimpinan, ini adalah motivasi kerja, ini adalah kepuasan kerja. Kamu lihat pada kolom ini mana yang bertuliskan beta? Ya ini, yang pada ini ada tulisan beta B. Ya. Bagaimana dengan konstanta? Konstanta itu A, ini konstan. Kemarin kan kita sudah pelajari ya. Apa itu yang dimaksud dengan konstan? Berarti konstan tidak diikuti abjad X atau apa. Maka konstantannya adalah 4,421. Maka jika dirumuskan, sebenarnya rumusan ini bernilai Y sama dengan 4,421 dikurangi, karena di sini ada min, dikurangi 0,018x1 ditambah 0,385x2 ditambah 0,321x3.
Ya, kelihatan ya. Nah, ini artinya apa? Artinya apa? Ketika kita bicara konstanta atau konstan, artinya ketika mengabaikan, kita nggak perlu meneliti gaya kepemimpinan, tidak perlu meneliti kepuasan kerja, tidak perlu meneliti motivasi kerja. Sebenarnya komitmen organisasi itu sudah bernilai 4,421. Terus gak mau teliti, itu komitmen organisasi sudah bernilai 4,421 poin. Ya. Bagaimana Pak kalau saya akan meneliti gaya kepemimpinan? Maka ketika kita meneliti gaya kepemimpinan, maka sebenarnya komitmen organisasi itu akan turun. Ya kalau ada nilai min itu berarti turun 0,018. Artinya karyawan kalau ditanya begini, Pak, ya apa bosmu itu enak nggak mimpinnya? Dia akan bicara, aduh bosku nggak enak itu. Kalau mimpin selalu agak tergesa-gesa terus agak memaksa, maka dia akan menurunkan komitmen organisasi. Nah, bagaimana jika saya menambahkan penelitian saya dengan motivasi kerja? Motivasi kerjanya bernilai 0,385, oke ya, 385 ini. Artinya, ketika kita menambahkan motivasi kerja, maka komitmen organisasi akan naik 0,385 poin. Jika kita mau menambahkan tentang kepuasan kerja, maka komitmen organisasi akan naik sebesar 0,321. Nah itu ya, berarti luaran yang ini, cara membacanya adalah ini. Nanti Anda pelajari, pasti akan keluar di UAS ya, karena saya akan menguji bagaimana Anda bisa membaca dari hasil-hasil SPSS ini. Selanjutnya, ada lagi di sini yang namanya uji T, atau juga uji T, serta di dalam uji T ada yang namanya taraf signifikan dan tingkat signifikan. Oke, taraf signifikannya adalah ini. Ada 0, nilai T-nya 1,801 dengan signifikannya 0,82. Untuk bisa diterima itu ada syaratnya di sini. Oke, untuk bisa menerima hipotesis, nah ini ada syaratnya. Hipotesis diterima jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05. Berarti ada pengaruh. Ya, harus kalian baca ya. Ini ya harus. Kalau pengen diterima, kalau pengen ada pengaruh, berarti nilai sig. Mana nilai sig? Nilai sig adalah di sini. Ini ya, nilai sig ada di sini. Ini ya. Ini yang disebut dengan nilai sig. Kita coba kami besarkan. Kalau mau diterima, nilai sig-nya harus lebih kecil daripada 0,05. Jika nilai sig-nya ternyata lebih besar daripada 0,05, artinya tidak ada pengaruh. Ya, tidak ada pengaruh antara X1, X2, X3 terhadap Y. Tidak ada pengaruh antara gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Tidak ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap komitmen organisasi. Tidak ada pengaruh antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, dengan catatan jika sig-nya lebih besar daripada 0,05. Oke, kita lihat sig di sini ya. Kita lihat sig. Oke, sig-nya di sini untuk gaya kepemimpinan 0,876, untuk motivasi kerja 0,00, untuk kepuasan kerja 0,00. Nah, ini bisa diartikan ya, kalau berdasarkan ini tadi ada pengaruh enggak? Kalau sig-nya lebih besar daripada 0,05 tidak ada pengaruh. Kalau sig-nya lebih kecil daripada 0,05 berarti ada pengaruh. Oke, sekarang saya mau tanya ke beberapa mahasiswa. Ngerti enggak ini? Gaya kepemimpinan itu ada pengaruh apa enggak? Bisa mendengar Pak Yitno, ada siapa di sini? Violin bisa melihat Pak Yitno? Iya Pak. Gaya kepemimpinan itu ada pengaruh enggak terhadap komitmen organisasi? Kalau kamu lihat dari catatan ini. Ada mungkin Pak. Dari mana kalau ada? Cara membacanya bagaimana? Saya ulangi ke sini ya. Dikatakan ada pengaruh itu jika nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05.
tidak ada pengaruh jika nilai signya lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih kecil daripada 0,05 berarti ada pengaruh. Lebih kecil itu berarti tingkat kesalahannya lebih kecil daripada 5% gitu ya. Tingkat kesalahannya lebih kecil daripada 5%. Oke, kalau lihat dari gambar ini, angka signya yang lurus dengan gaya kepemimpinan berapa? Violin. Berapa nilainya? Mungkin yang lain bisa menjawab. Yang motivasi bukan sih, Pak? Motivasi. Iya, berapa signya motivasi? Motivasi signya berapa? Berapa sih nilai signya motivasi? Ada yang bisa bantu teman yang lain? Ada siapa di sini? 0,00 Pak. Siapa gitu yang jawab? Alden. Iya Pak, saya. Berapa nilai signya, Den? Motivasi nilainya signya berapa, Den? 0,00 Pak. Nah, ada pengaruh apa enggak, Den? Menurut kamu? 0,000. Ada pengaruh enggak? Kalau lihat dari sini, Tidak ada, Pak. kalau lihat dari sini. Kalau lihat dari sini, kata-kata ini Ada Pak. ada. Kenapa alasannya? Kenapa? Karena lebih kecil dari 0,05 Pak. 0,0. Ini signya berapa sih, Den? Motivasi itu 0,00. berapa persen berarti tingkat kesalahannya? 0% Pak. 0%. Berarti mutlak ya kebenarannya, nggak ada kesalahan ya. Berarti Iya pada Pak. motivasi itu kesalahannya 0, nggak ada. Terus kemudian kepuasan kerja kesalahannya berapa? 0% Pak. 0%. Kemudian gaya kepemimpinan kesalahannya berapa? 8,76. 8,76 apa 87,6? Itu kalau dikalikan 100, Oh, 0,876 kali 100 berapa? 87,6 Pak. Berarti gaya kepemimpinan ada pengaruh atau enggak? Kalau dari sini, dari kata-kata ini, Tidak ada pengaruh Pak. tidak ada pengaruh. Karena apa? Tingkat kesalahannya, Lebih besar dari 0,05. nah berarti tingkat kesalahannya 87,6%, gitu ya. Jadi cara membacanya, ketika tingkat kesalahannya ini lebih besar daripada 0,05, berarti kan kesalahannya tinggi, maka tidak ada pengaruh. Kalau tingkat kesalahannya lebih kecil dari 5%, artinya kan lebih kecil ya, diperbolehkan lebih kecil, maka dia ada pengaruh. Jadi ini tingkat kesalahannya 0 atau tingkat kebenarannya mutlak gitu ya. Nah, kalau dari sini apa yang kamu simpulkan? Coba, apa kesimpulannya? Apa, Den? Kesimpulannya, baca yang panjang. Gaya kepemimpinan tidak ada pengaruh terhadap apa, Den? Gaya kepemimpinan tidak ada pengaruh dengan kepuasan kerja ya Pak. Komitmen ini bawah Komitmen ini. ya. Iya, komitmen. Komitmen organisasi. Terus? Motivasi ada pengaruh terhadap komitmen. Terus? Kepuasan kerja terdapat pengaruh terhadap motivasi. Oke, ya. Berarti begitu ya cara membacanya ya. Nah, itu benar ya. Jadi gitu. Ini sebenarnya disimpulkan seperti ini. Ya. Nah, kalau hipotesisnya yang dominan, ini kan Dan berarti di sini nanti ajari juga teman-teman. Di sini kan ada dua yang berpengaruh ya. Iya, Ya, Pak. Den? Iya. Antara motivasi dan kepuasan ya. Nah, ini juga Iya. harus dicari. Nah, dari motivasi dan kepuasan itu mana yang paling dominan? Nah, ketika melihat motivasi dan kepuasan itu yang paling dominan, dilihat dari sini, Den. Koefisien standar beta. Ya, koefisien standar beta ini. Nah, dari koefisien standar beta itu di mana yang paling tinggi?
Oke. Berdasarkan koefisien standar beta mana yang paling tinggi, Den? Motivasi, Pak. Ya, motivasi. Nilainya berapa? 61,6%. 0,61. Oh, 0,616. Ya, berarti 61,6%. persen. Kalau kepuasan kerja berapa nilainya? 0,566. 0,56 atau 56,6%, ya. Iya. Nah, lebih tinggi motivasi, ya. Iya, Pak. Oke, berarti ini yang paling dominan. Tapi jarang sekali sih diminta angka-angka seperti ini, kan hanya nanti tanya jawab. Yang biasanya ditanyakan adalah tingkat keterpengaruhan antara motivasi dan kepuasan kerja. Oke ya. Kalau ada contoh seperti ini lagi, sebentar saya ambilkan data. Oke, saya ambilkan skripsinya anak Mahardika ya. Oke. Oke. Ini tentang keuangan. Nah, kalau ada seperti ini terhadap ini biasanya terhadap SHU koperasi, sisa hasil usaha koperasi. Coba bisa mengartikan, Den? Bisa menyimpulkan? Lihat nggak? Iya, Pak. Iya, piye simpulannya? Simpulannya berarti jumlah anggota berpengaruh terhadap pos santai, Pak. Ini terhadap ini. Sisa hasil usaha koperasi. Berpengaruh apa tidak berpengaruh? Jumlah anggota tidak berpengaruh, Pak. Ya, terus. Simpanan anggota tidak berpengaruh. Berpengaruh apa tidak berpengaruh? Simpanan Tidak anggota berpengaruh. simpanan anggota itu berapa persen sih itu? Oh, berpengaruh, Pak. 0,017. Berarti berapa persen itu? Berarti 0,17. Loh, 0,17. Masuk sih? Itu kan Persen nggak, Pak? 0,017, iya. Berapa persen? Oh, 1,7, Pak. Ya, 1,7. Berpengaruh apa tidak berpengaruh? Berpengaruh, Pak. Lebih besar apa lebih kecil dari 5%? Oh, persen ya, Pak? Satuannya, Pak. Loh, Oh ya, saya 1,7% itu lebih besar atau lebih kecil dari 5%? lebih kecil, Pak. Nah, berpengaruh apa tidak berpengaruh? Berpengaruh ya, Pak. Oh, iya, berpengaruh. Ojo bingung nggak? Ya, terus, pinjaman anggota. Berpengaruh apa tidak berpengaruh? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Berapa persen sih? Berapa persen itu? Pinjaman anggota. 0,4%. 0,4%. 0,4%. 0,4% apa 4% itu? Kiraden. 0,4, Pak. 0,4, ya pintar ya. Kalau kubu ya. Jadi itu kan dikalikan berapa? Dikalikan 100. ini. Iya, dikalikan 100. Oke ya, jadi begitu ya cara membaca dari beberapa analisis ini tadi ya. Jadi yang analisis ini nanti saya kirim ke kalian, nanti akan keluar itu di ujian-ujian kita. Nah, saya ulangi lagi yang proses saja ya, yang proses. Kalian tadi kelas apa? Kelas M ya. Saya coba yang ini lagi ya. Saya coba yang saya ulang lagi ya. Jadi ketika ini saya hapus, saya ulang lagi. Setelah Anda tadi mengcopy, jangan lupa. Setelah tadi Anda mengcopy di Excel, jawaban ini kan dari dasarnya ini dari kuis. Kemudian kuis itu kita tabulasi. Dari kuis ini yang tadi jawab sangat setuju, tidak setuju. Kita jumlahkan, kita tabulasi seperti ini.
ini kita copy ke Excel, kalau bisa langsung ke SPSS juga nggak apa-apa. Biasanya tapi error, nggak tercopy semua. Lebih baik di copy ke Excel dulu. Setelah di Excel seperti ini, ya setelah di Excel begini kan dia langsung di copy aja, terus di paste di sini, diedit terus paste. Kemudian kan ini belum ada label lah, dikasih label X1, X2, X3 baru dikasih nama. Nah, setelah itu kembali ke data view, lakukan analisis, oke, regresi linear, saya ulang regresi linear, berarti saya ulang analisis regresi linear, oke. Kita riset dulu, kita masukkan gaya kepemimpinan X1, X2, X3 pada independent variable dan komitmen organisasi pada dependent variable. Oke, dicatat statistiknya yang kita butuhkan, R-square, deskriptif, kolonialitas data, Darwin-Watson. Kita continue, oke. Nah, sudah keluar ini ya, keluar posisi ini semuanya. Oke, ini sudah keluar semuanya. Berarti ini yang kita baca. Tadi ada SIG. Ini kita berarti tadi yang dibaca oleh Alden bahwa gaya kepemimpinan tidak ada pengaruh karena tingkat kesalahannya berapa? 87,6%. Motivasi kerja berpengaruh karena tingkat kesalahannya 0%. Kepuasan kerja berpengaruh karena tingkat kesalahannya 0%. Nah, ini yang kita baca. Kemudian bagaimana dengan yang simultan? Simultan itu kan bersama-sama penggabungan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Kalau simultan berarti dengan menggunakan uji F. Uji F-nya SIG-nya berapa? 0,00. Berarti secara simultan, secara bersama-sama X1, X2, X3 jika digabungkan itu berpengaruh. Karena nilai SIG-nya lebih kecil daripada 0,05%. Oke, jadi ini juga saya save, nanti saya kirim ke kalian. Hasil ini terus dibaca di sini. Nanti saya kirim ke grup. Nah, ini untuk pertemuan kali ini yang saya terangkan yang merah-merah ini dulu. Tapi nanti sebelum minggu depan kita akan melakukan analisis sebelumnya. Lihat di sini, ini banyak analisis. Berarti sebelum proses regresi linear berganda itu ada pengujian syarat. Bagaimana mengukur kuis ini? Ini berapa frekuensinya? Jadi semua kuis yang ada di sini tadi, 3 lembar kuis ini semuanya dianalisa, nggak boleh dibiarkan ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana menganalisis frekuensi. Nah, 20 orang, ternyata 10%, dari 34 ini berapa persen? Yang menjawab yang laki-laki berapa persen? Yang berpendidikan SMP, SMA berapa persen? Yang masa kerjanya kurang dari AIN, semuanya ada terus ada uji validitas. Ini kita ketemuan ini, kita lakukan ujian, kita lakukan tes, kita lakukan trial pada minggu depan. Ya. Ini semuanya syarat pengujian. Itu baru uji utama gitu ya, uji utama. Sebenarnya judul seperti ini, judul yang ini tadi itu cukup dilakukan analisis namanya regresi linear berganda ya. Kenapa disebut regresi linear berganda? Karena X-nya lebih dari 1. Ada gaya kepemimpinan, ada motivasi kerja, ada kepuasan kerja terhadap, nah kalau ada kata-kata gini, pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap, berarti ini ada X1, X2, X3, setelah terhadap itu berarti Y. Ya, jadi setelah terhadap itu berarti Y. Oke, ada contoh seperti ini. Dan jumlah anggota, simpanan, dan simpanan anggota. Ini kamu baca, Den. Ini X-nya ada berapa, Den? Ada 3 ya, Pak. Apa? X-nya apa saja? X1-nya apa? X1 jumlah anggota, X2 simpanan, X3 pinjaman anggota. Y-nya? Y-nya sisa hasil usaha koperasi. Ya, berarti X-nya ada 3. Oke, tak kasih judul lagi. Ini punya anak Mahardika. Pak Yitno itu analisis punya kampus-kampus lain. Saya coba analisis punyanya kampus Tesia ya. Saya tunjukkan. Oke, halaman depan. Ini berapa X? Alden bisa jawab?
X1 pengaruh teknologi informasi, Mm-mm. X2 sumber daya manusia, Mm-mm. X3 pengendalian Pintar. Mm-mm. Y-nya kualitas laporan keuangan, Pak. Kualitas laporan keuangan. Ya, ini Stesia ini, ya. Ini yang dilakukan analisa oleh Pak Yetno. Datanya seperti apa? Eh, Data keuangannya itu kayak gini. Oh, enggak ada, enggak ada. Oke ya, sebentar. Kalau ini berapa X? 3, Pak. Apa aja? Pengaruh promosi, Hmm. X1 pengetahuan produk, X2 Hmm. perilaku konsumen, Hmm. X3 Hmm. Y-nya keputusan pembelian pada Departemen Matahari, Pak. Oke. Jadi tahu ya cara membacanya ya. Oke. Baik, itu tadi contoh untuk melakukan analisis ya. Jadi kalian harus tahu ini cara proses-prosesnya. Silakan absen di sini, nulis nama, dan ini nanti saya kirim. Minggu depan kita trial, akan saya kirimkan soal, terus kemudian Anda melakukan SPSS dan diterjemahkan. Dan akan kita simulasikan di minggu depan, langsung saya mau simulasi. Ya siap-siap menjawab, gitu, nggak boleh. Nggak, nanti case-nya berbeda-beda satu orang. Ada beberapa inputan yang ada di sini menggunakan NIM saudara. Mungkin di ini saya blok begini ya, ini nilai NIM kamu. Jadi nanti sendiri-sendiri nggak mungkin sama hasilnya. Terus artinya apa? Mungkin di sini ini satu blok ini NIM kalian, NIM terakhir kalian, ini NIM pertama, nanti akan dilakukan analisa. Ini saya kirim, terus kemudian dipastikan Anda bisa menjawab untuk trial minggu depan. Oke, silahkan absen di sini dengan menulis nama. Ada pertanyaan? Kira-kira? Rekaman ini saya kirim nanti ya.